Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim war rasulil azim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku semua, kaum muslimin yang berbahagia, tidak ada satu kebahagiaan bagi diri seorang muslim manakala menjumpai bulan Ramadan. Dan ini memang sudah kita harapkan jauh-jauh sebelumnya. Sejak kita di bulan Rajab sudah kita memohon kepada Allah, ya Allah, berkailah bulan Rajab, berkailah bulan Sya'ban, dan sampaikan kami untuk menjumpai bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Oleh karena itu bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bermunajat kepada Allah, untuk banyak beramal, untuk banyak beribadah, yang tujuannya adalah kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita di bulan Ramadan tidak hanya berpuasa, tapi ada amal-amal lain yang mengiring-iringi puasa itu sehingga menjadikan puasa ini semakin berkah, puasa ini semakin banyak manfaat fadilahnya. Memang demikian, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua, bahwasanya kita diharapkan untuk menghidupkan bulan suci Ramadan dengan berbagai amal. Salat salam semoga Allah aturkan pada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi dari Ibnu Abbas disampaikan al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Satu, wahafidhi, yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan, yaitu orang-orang yang mampu menjaga, memelihara lisannya. Wa mut'imil ji'an, dan orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Yang keempat, wasaibi fi syahri Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. 4 golongan ini yang nantinya akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu puasa memiliki dimensi spiritual dan sekaligus dimensi sosial. Kapan itu dimensi spiritual? Ketika kita ini menghadapkan wajah kita, menghadapkan hati kita, hanya memohon kepada Allah agar puasa ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah puasa ini merupakan satu ibadah yang tidak akan diberitahu nilainya berapa pahalanya, kecuali Allah yang akan memberikan nilai-nilai itu sendiri. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi dikatakan bahwa surga rindu kepada 4 golongan yang tadi. Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang senantiasa tadarus Al-Quran, orang yang mentadabur Al-Quran. Orang ini dirindukan surga. Biasanya yang rindu adalah manusia atau kita yang rindu pada surga, tapi ronda ini enggak, surga yang rindu kepada kita. Talil Quran. Oleh karena itu di bulan Ramadan kita perbanyak, kita hidupkan malam-malam Ramadan atau siangnya kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya besok di hari kiamat Quran itu datang akan memberikan syafaat li ashabi, kepada orang-orang yang membacanya. Indah sekali. Ini ada dalam rangka hati kita menjadi cinta kepada Al-Quran. Kita menjadi orang-orang ahlullah, keluarganya Allah. Keluarganya Allah adalah mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian ada satu sisi lain, mereka yang dirindukan surga sebagai nilai-nilai sosial adalah wahafidhil lisan. Kita interaksi, kita bersosialisasi, kita bertetangga, kita bersahabat. Tentunya kita harus menjaga diri. Muruah kita harus kita jaga. Dengan cara apa? Lisan.
Memang lesan ini sesuatu yang tipis, tetapi besar dampaknya kalau tidak mampu mengelola lesan itu. Sampai-sampai dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu karena mampu menjaga lesannya. Artinya apa? Ketika kita ketemu seseorang, sebelum berbicara, dipikir dulu, apakah yang saya sampaikan itu memberikan manfaat? Apakah yang saya sampaikan memberikan guna? Atau justru ketika kita menyampaikan, mereka tersinggung, mereka merasa tersakiti. Oleh karena itu, lesan itu penting. Jangan sampai kita bertemu dengan seseorang, justru orang itu menghindar dari kita. Tapi bagaimana ketika kita itu tidak bertemu, lama tidak jumpa, orang itu mencari kita. Kenapa? Karena perkataan kita, karena ucapan kita, mereka merasa rindu untuk mendapatkan nasihat, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari ucapan-ucapan kita. Dan dengan demikian, lesan akan memberikan makna manfaat yang besar dalam sendi-sendi kehidupan, terutama dalam bagaimana kita itu membangun sinergi dalam interaksi, dalam berhubungan di tengah-tengah kehidupan ini. Ini wahafidhil lisan. Ya, kemudian wa mut'aimil ji'an, memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Banyak di antara saudara-saudara kita yang butuh uluran tangan. Mereka yang sehari-hari kurang beruntung, maaf, bukan berarti tidak punya, kurang beruntung dalam arti ini. Tapi kita yang diberi anugerah oleh Allah, rezeki, maka berikan sebagian rezeki itu kepada mereka yang membutuhkan, terutama mereka saudara-saudara kita yang kelaparan, saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan, misalnya kena bencana dan sebagainya, kita berikan sebagian apa yang kita miliki kepada saudara. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan satu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedang berbicara dengan seseorang. Ya, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Faqama a'rabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah? Qala liman atobal kalam wa at'amat ta'am wa ada masyam wa salli lillahi billail wan nasu niyam. Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar. Maka lantas ada orang Arabi tanya kepada ya Rasulullah, itu untuk siapa kamar-kamar itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyampaikan, qala liman atobal kalam, yaitu untuk orang yang senantiasa berbicara dengan baik, wa at'amat ta'am, orang yang senantiasa memberikan makan, wa ada masyam, dan orang yang membiasakan puasa, wa sholli lillahi billail wan nasi niyam, yaitu orang yang biasa sholat malam di mana manusia sedang tidur nyenyak. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini adalah merupakan bagian daripada nilai-nilai kehidupan yang kita diharapkan bersama. Kita ingin dirindukan surga. Sekali lagi, surga akan rindu kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga, memelihara lesan, orang yang senantiasa memberikan makan, uluran tangan kepada orang-orang yang kelaparan, dan orang-orang yang senantiasa berpuasa, apalagi puasa di bulan Ramadan. Sehingga dimensi puasa tidak hanya sekedar puasa ansih, tapi ada nilai-nilai sosial. Semoga Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa berbuat, beramal dengan sebaik-baiknya, untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Dan Allah berikan kemudahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.